Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan taat pada kehendak Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Ester 4 ayat 1-16. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 13-15, dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Ayat emasnya pada hari ini yang berfokus dalam Ester 4 ayat 15-16. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Hari ini sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki detak jantung yang sama dengan Kristus. Ketika kita belajar tentang ketaatan dari kisah Ester, kita tidak sedang sekedar mengagumi kehebatan moral seorang manusia, melainkan sekedar melihat bagaimana bayang-bayang ketaatan Kristus sudah bekerja di masa lalu melalui umatnya, menantang kita untuk melangkah melampaui batas-batas logika demi menggenapi kehendak Allah yang kekal. Untuk memahami arti ketaatan Ester dalam Ester 4 ayat 15-16, kita harus melihat posisinya yang sangat rentan. Ester bukanlah penguasa asli Persia, ia adalah seorang anak gadis yatim piatu dari bangsa Ibrani, sebuah bangsa buangan, minoritas yang terasing di tengah bangsa asing. Secara politis dan sosial, posisinya di istana bagaikan berdiri di atas lapisan es yang tipis. Salah melangkah sedikit saja, statusnya sebagai ratu akan runtuh, dan nyawanya akan melayang. Ketika Mordekai meminta menghadap raja demi menyelamatkan bangsa Yahudi dari genosida yang dirancang oleh Haman, Ester diperhadapkan pada konflik batin yang luar biasa. Masuk menghadap raja tanpa dipanggil berarti melanggar hukum negara dengan saksi tunggal, yaitu hukuman mati, dalam Ester 4 ayat 11. Namun dalam ayat 15-16, Ester mengambil keputusan radikal. Ia meminta seluruh orang Yahudi berpuasa bagi dirinya, dan ia sendiri bersama dayang-dayangnya melakukan hal yang sama. Disinilah kalimat monumental itu keluar dari mulutnya. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Arti taat kehendak Allah dalam konteks panggilan Ester mengandung makna teologis yang sangat dalam bagi kita. Yang pertama, ketaatan yang mengalahkan naluri atau self-preservation atau perlindungan diri. Ester menolak untuk menuruti naluri purba manusia, yaitu menyelamatkan diri sendiri dengan cara diam. Secara logika, jauh lebih aman kalau Ester diam saja, berpura-pura tidak tahu, dan menunggu sampai raja memanggilnya. Tapi bagi Ester, taat pada Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar memperpanjang umur di dalam kenyamanan istana yang fana. Lalu yang kedua, iman yang menebus batas logika manusia. Menurut logika dunia, kehilangan nyawa adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada manusia. Namun, iman tidak selalu sejalan dengan logika. Ketaatan Ester membuktikan bahwa ketika seseorang berserah penuh kepada kehendak Allah, batas tebal antara hidup dan mati menjadi kabur.
Ketaatan radikal ini mengantisipasi apa yang kelak dinyatakan secara penuh di dalam Perjanjian Baru, bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir segalanya, melainkan sebuah keuntungan karena membawa kita bersatu dengan Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempraktikkan ketaatan yang radikal ini di tengah tantangan zaman sekarang? Yang pertama, menundukkan logika dan ketakutan di bawah kedaulatan Allah, terdapat dalam Amsal 3 ayat 5-6. Dunia hari ini sering mengintimidasi kita dengan ketakutan akan masa depan. Takut kekurangan, takut kehilangan jabatan, atau takut ditolak lingkungan karena mempertahankan integritas iman. Ketaatan sejati dimulai ketika kita berhenti bersandar pada pengertian kita sendiri dan menundukkan semua analisis risiko kita di bawah kaki Kristus. Lalu yang kedua, memandang kehilangan dan kematian sebagai keuntungan kekal, terdapat di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 23. Mengapa Esther berani berkata, biarlah aku mati? Karena imannya memandang melampaui dunia fisik. Di dalam Kristus, perspektif ini disempurnakan. Kita berani taat dan kehilangan apapun di dunia, baik itu harta, popularitas, bahkan nyawa, karena kita tahu bahwa perhentian sejati kita adalah bersama dengan Kristus, yang jauh lebih indah dari apapun. Lalu yang ketiga, membangun kekuatan ketaatan melalui penyerahan diri total, terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Esther tidak melangkah dengan modal nekat atau kekuatan emosi sesaat. Sebelum menghadapi Raja Bumi, ia terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Raja Semesta Alam melalui doa dan puasa bersama komunitasnya, terdapat dalam Esther 4 ayat 16. Ketaatan sejati lahir dari penyerahan diri di hadapan Tuhan. Tanpa penyerahan diri, kita akan selalu memilih jalan kompromi yang ditawarkan dunia. Lalu yang keempat, berani bertindak aktif bukan hanya diam pasif. Yakobus 2 ayat 22. Ketaatan bukan sekedar konsep teologis di dalam pikiran, melainkan sebuah tindakan nyata yang menuntut langkah kaki. Esther bisa saja berteologi tentang kasih Allah bagi bangsanya, tetapi tanpa keberanian melangkah ke pelantaran dalam raja, iman itu mati. Kita dipanggil untuk tidak menjadi pengamat yang pasif, melainkan pelaku firman yang berani bertindak demi kebenaran. Refleksi kita pada hari ini, jangan takut kehilangan apa yang dunia tawarkan. Kehilangan dunia demi melakukan kehendak Allah adalah keuntungan yang kekal. Ketika kita berani berkata seperti Esther, jika aku harus menanggung risiko, biarlah aku menanggungnya, yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Disitulah kuasa Kristus akan dinyatakan penuh atas hidup, pelayanan, dan keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Teladan ketaatan sempurna, meneguhkan iman kita, dan memberkati senantiasa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Jika kami harus menanggung resiko, biarlah kami dipersiapkan untuk setiap resiko-resiko yang ada ya Bapa. Karena kami tahu kemenangan ada atas Engkau ya Bapa. Kami tahu Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang menopang kami ya Bapa. Setiap apapun keputusan yang kami ambil, itu semuanya sudah ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi bagi setiap hidup kami, kehendak-Mu yang jadi bagi setiap lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada hari ini, biarlah firman-Mu selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.